Halo Tribuners, kembali bersama saya Asin Lumintang di acara Mata Lokal Memilih. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik 25 tahun reformasi. Saya kira ini menarik ya karena topik ini membuat kita mengingat kembali akan awal dimulainya reformasi. Dan saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber yang boleh dikata pelaku sejarah ya di Sulawesi Utara terkait dengan reformasi. Dan seperti biasa sebelum saya mengajak ketiga narasumber ini untuk berbincang-bincang, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Pertama saya mulai dari Bung Beni Tenda, kemudian Bung Andre, dan terakhir Bung Ances. Silakan Bung Beni. Baik, selamat siang para pemirsa podcast Tribun Manado. Nama saya Beni Tenda, kebetulan saya alumni FISIP Unsrat, yang kebetulan juga di tahun 98 saya giat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan bersama teman-teman aksi berjuang untuk reformasi secara nasional. Terima kasih. Ya, Bung Andre silakan. Baik, Bung Aswin, terima kasih. Kalau kami dari Universitas Negeri Manado, dulunya kami sebenarnya IKIP, ya. Waktu kita bergerak dulu, kita dari mahasiswa IKIP Manado yang kebetulan IKIP Manado kan pindah ke Tondano. Maka kami memulai gerakan kita dari Tondano, ya, mengawal reformasi yang waktu itu mulai dari tahun 9 berapa ya kita? Sejak peristiwa 27 Juli 96 itu kita masih di Manado, IKIP masih di Manado, ya. Kemudian berangkat ke era reformasi, gerakan reformasi, kita sudah mengorganisir teman-teman mahasiswa yang ada di Tondano, ya, tentunya bersama dengan para masyarakat juga yang sama-sama mau berjuang bersama-sama waktu itu. Ini juga teman-teman di Manado, kami sering diskusi bersama-sama di Manado dulu. Ya, Bung Frans mungkin ya, ke Bung Frans. Ya, nama saya Frans Dharma Kurniawan, biasa teman-teman panggil Ances. Dulu Kak nama bawah tanah di istilah. Sekarang dulu kan dikejar-kejar tuh, jadi kadang-kadang kita nyamar. Jadi dulu posisi kita sebetulnya buat Korlap, juru bicara. Dulu kita bikin apa? Kamsulut, Komite Aksi Mahasiswa Sulut. Kita juru bicara, kalau kerjaannya nelpon media, bicara di radio tapi pakai nama samaran. Mau namanya William, Asep, Riam dulu, Ances waktu itu. Jadi emang kebetulan teman-teman juga dulu sama-sama berproses lah di kampus. Jadi mungkin kalau ada beda pendapat ya memang kita beda, ada beberapa perbedaannya. Tapi biasa kita diskusikan, seperti itu. Ya, dan memang di forum ini tidak perlu sama, lebih baik berbeda, nanti pemirsa yang akan melihat. Ya sudah berbeda memang, rambutnya udah banyak putihnya. Saya curiga yang rambut putih ini politiknya. Dan Tribuners, untuk singkat waktu tentu saya akan langsung ajak bincang-bincang ya dengan sesuai dengan tema 25 tahun reformasi dengan 3 narasumber. Saya ke Bung Beni atau Bung Alo orang di sini ya. Ya. Bung Beni, ini reformasi sudah 25 tahun. Tapi mungkin banyak anak-anak yang apa sih sebenarnya waktu itu sehingga munculnya reformasi ya. Mungkin saya dimulai dari itu. Kenapa reformasi ini harus ada di tahun 98, bahkan tadi sudah disentil oleh Bung Andre di awal, sebenarnya reformasi ini dimulai ketika peristiwa Kuda Tuli itu sudah mulai kan, itu dia. Tapi gimana Bung, dari versi Bung, ini kan kalau 10 orang kita undang pasti 10 versi ya. Ini 3 versi. Bung Beni Alok gimana? Beni Tenda. Ya. Baik, terima kasih. Reformasi itu 98 terjadi. Tentu ada latar belakang. Kenapa dia harus terjadi? Pertama-tama tentu persoalannya ada pada rezim pemerintahan.
ketika rezim ini Rezim Soeharto lah ya, ya rezim lalu ya. Orde Baru, Orde Baru ya. Ikonnya kan Pak Harto. ketika rezim ini baik menjalankan pemerintahan, tentu akan sulit untuk adanya aksi-aksi reformasi ya. Ya. Tapi itu apabila pemerintahan tersebut baik, karena untuk kesejahteraan rakyat. Namun, jika hal sebaliknya yang terjadi, tentu akan menimbulkan gejolak-gejolak dimanapun itu berada. Kita bicara reformasi 98 khususnya di Indonesia, dilatar belakangi atas ketidakpuasan terhadap kinerja rezim pemerintahan yang waktu itu Soeharto, Ya. yang ukuran masyarakat itu sudah terlalu otoriter, ya kan, sudah terlalu menekan dan begitu superpower di atas kata demokrasi, ya kan, sehingga secara alami mahasiswa seluruh Indonesia Bergerak ya. bergerak. Nah, itu saya juga bingung siapa yang menggerakkan Iya, iya, iya. ini gerakan nasional loh, Ya. ini mahasiswa semua. Jadi keterpanggilan untuk berjuang. Nah, itulah reformasi, ya kan. Terciptalah reformasi 98 karena tekanan rezim terlalu berlebihan waktu itu. Demokrasi sudah tidak lagi jadi bahan kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin dari teman-teman ada juga akan memberikan tanggapan tentang latar belakang kenapa ini. Kalau menurut saya yang tadi. Yang tadi ya. Ya. Terima kasih. Ya. Ke Bung Andre tadi Bung Benny Tenda sudah mengatakan bahwa reformasi ini terjadi karena demokrasi, tidak ada rezim dikatakan otoriter ya, sehingga memicu akan adanya aksi massa yang waktu itu yang menjadi pionir adalah mahasiswa sebagai agen perubahan tentunya ya. Ya, mungkin Bung Andre, gimana teman-teman di Tondano waktu itu bergabung ke Manado dan melakukan demo? Tentu ini ya memang menyulut tentu aksi yang awal-awalnya tentu di Jakarta ya, di gedung DPR RI ya, di Senayan ya, kemudian berimbas ke daerah. Tapi apa yang Bung Andre tangkap waktu itu sehingga ikut bergerak melakukan, kan waktu itu cuma dengar-dengar reformasi kemudian bergerak tapi gimana sebenarnya Sebenarnya kalau kita melihat latar belakang sampai terjadinya peristiwa reformasi itu sendiri atau peristiwa yang tadi dimulai dari 27 Juli. Ya. Sebenarnya kalau mau tarik jauh ke belakang itu sebenarnya ini rentetan sejarah, kemudian dan ini memang sudah tuntutan sejarah ya. Sejarah harus menghadirkan proses ini, tapi kita tahu bersama secara geopolitik waktu itu Filipina sudah lebih dulu dengan jatuhnya Marcos ya. Jatuhnya Marcos, People Power di Filipina. Kemudian itu memang menginspirasi teman-teman di Indonesia ya, Jakarta dengan melaksanakan proses ini. Tapi memang ada prakondisi yang memang sudah kami lihat itu sudah terjadi sejak tadi yang peristiwa 27 Juli itu. Peristiwa 27 Juli itu kemudian itu menjadi seolah-olah menjadi lokomotif gerakan, dan memang teman-teman waktu itu sudah mengorganisir ini. Baik teman-teman yang secara bawah tanah bergerak lewat aliansi-aliansi mahasiswa waktu itu ya. Mahasiswa. Dulu ada yang kita tahu ada Smith ya, kemudian ada teman-teman PRD juga ya, itu mengorganisir massa di akar rumput. Kami. Iya, kami. Kemudian di Jakarta itu kami tahu ada Forkot, ada FKSMJ ya, yang memang mengorganisir teman-teman mahasiswa yang ada di Jakarta, tapi sebelumnya juga di Yogyakarta sebenarnya, basis gerakannya itu ada di Yogyakarta. Nah, ini menjadi kayak semacam sumbu yang dipasang dan merembet ke daerah-daerah. Nah, Sulawesi Utara itu sudah siap sebenarnya.
walaupun kita pernah dikirimin apa ya dulu, Karangan bunga. pakaian Pakaian dalam dalam dari bunga. Jakarta, Iya, ya. Seolah-olah kita ini banci Diam, ya. iya, iya, Sulawesi Utara itu dianggap banci, ya. Tapi sebenarnya teman-teman di masing-masing universitas waktu itu sudah memulai sebenarnya itu dengan lewat diskusi-diskusi. Saya tahu teman-teman di Manado juga dulu kita sering diskusi sampai di siapa dengan Kun dulu, ya. Di Malalayang sana, ya. Itu masih awal-awal itu sebelum reformasi malah Sebelum itu. pecah ya. Sebelum pecah. Sebelum pecah. Jadi diskusi-diskusi semuanya sudah ada. Sudah ada. Cuman memang Tinggal menunggu peristiwa ya tinggal menunggu peristiwa. nasional di pusat. Kalau secara filsafat saya mau bilang ini keadaan merubah kesadaran. Ya, toh? Mengubah kesadaran ya. Iya, keadaan merubah Keadaan kesadaran. berubah kesadaran. Itu prinsip seperti itu yang terjadi sebenarnya. Nah, teman-teman mahasiswa waktu itu memang nanti terorganisir besar-besaran itu setelah terjadi peristiwa sebelum ya tanggal berapa itu yang 20 ada Mei. kerusuhan Bukan, itu. Mei. Kerusuhan Mei. 14. Trisakti ya. Peristiwa Trisakti. Trisakti. 12 Mei. 12 Mei. sampai 14 itu mungkin. Ya, peristiwa Trisakti itu kemudian terjadi kerusuhan di Jakarta, Iya. ya kan? Yang memakan korban cukup banyak. Iya, iya, iya. Ya, kalau Trisakti kan ada 4 korban mahasiswa itu, Elang CS ya. Iya, iya. Elang CS. Kemudian di tahun 99 itu juga ada peristiwa Semanggi 1 dan 2. Nah, Ya. Masih 98 semua. 98 ya, 98 tapi di pertengahan kalau di September ya. September aksi lanjutan, September Oktober itu Sidang istimewa. sidang istimewa. istimewa September. Ya, jadi rentetan-rentetan sejarah ini sebenarnya membentuk kita, aliansi-aliansi mahasiswa terbentuk juga, baik kami yang ada di ekstra kampus waktu itu, kemudian kita beraliansi dengan teman-teman di Manado, ikut gabung bersama-sama, akhirnya ya ini boleh terjadi. Tapi saya kira ini bukan cuma persoalan apa ya? Euforia waktu itu. Bukan. Mengenang ini Reformasi. apa Mengenang ya, 25 tahun. romantika. Iya, Bukan cuma romantika, bukan Bukan romantisme. cuma sekedar romantis. Ini sebenarnya ada tanggung jawab moral. Ya. Iya, iya, iya. Ya, aktivis itu nggak bisa, sebenarnya aktivis nggak ada matinya, Nggak pensiun. nggak ada pensiun. Kalau bilang aktivis ya, kita nggak mendeklar sebagai aktivis, tapi ya kebetulan kita ada di sejarah itu. Iya. Saya bilang ke teman-teman, aktivis tidak bisa Tidak mati, mati. Tidak ya, mau mati. dia harus aktif terus. Jadi Oke, sampai Bung hari ini Andreas. menjadi tanggung jawab sejarah kita ini. Oke, Apakah reformasi ini berhasil atau tidak? Ya kita evaluasi. Ya. Oke. Saya 25 tahun ya. 25 tahun. Mungkin saya kasih kesempatan ke Bung Ances dulu gimana di awalnya ini. Nanti kita lanjut terkait ini. Tapi ini gimana tadi Bung Beni sudah menginformasikan ya gimana dulu awal-awalnya, kemudian Bung Andre tadi. Bung Ances gimana waktu versinya Bung Ances ketika muncul gerakan reformasi? Ya, awalnya memang spontanitas, ada beberapa spontanitas, terus kita ngeliat berita, tapi yang kemudian juga ada pengalaman misalnya teman-teman kan misalnya 27 Juli juga jadi sumbu panas lah. Iya, Kemudian iya, iya. yang lebih senior-senior misalnya udah terlibat di 27 Juli misalnya. Gugatan PDIP ikuti sidang-sidang waktu PDI digugat ya. Kemudian ada kerusuhan 27 Juli kan seperti itu. Artinya itu bagian dari proses yang kemudian mahasiswa merasa loh kenapa posisi politik kita begini. Ya, Terus tiba-tiba ada kebebasan yang terkurung begitu. Tiba-tiba juga harga-harga naik. Kiriman kita berkurang kan begitu. Memicu ya, memicu. Ya, Karena ya, artinya terasa lah. terasa di kalangan mahasiswa, orang tua Orang tua nggak mampu ini. kiriman uang misalnya udah terhambat, terus kebanyak juga tiba-tiba harga-harga naik kan gitu. Bahan Pas-pasan pokok, tahu-tahu bahan pokok. Karena waktu itu dolar kan Pas langsung krisis, ke ya. Krisis. Jadi dari krisis ekonomi sekian moneter. dia sampai Krisis moneter Iya, itu, sampai- 98. iya. Tapi memang tuntutan dari awal dan benar Bung Andri bilang bahwa gerakan mahasiswa kan ini panjang, sejarah juga panjang. Misalnya dulu dari zaman Hariman Siregar, Iya. Iya, terus ada gerakan di mana di Bandung, di Jogja, Beberapa yang kali, paling berapa ramai terus kali. tahun awal 90-an kan Makassar. Iya, Walaupun demonya SD-SB waktu itu juga memakan korban. Nanti mahasiswa secara sporadik misalnya dia menerjemahkan masing-masing sebelum kemudian melihat ini harus ada
persatuan gerakan. Gerakannya. Bung Ances, ada yang menyebut bahwa gerakan mahasiswa ini tercari secara spontan dari Jakarta, kemudian merembet ke daerah-daerah. Seperti sinyal tadi bahwa dia tidak terjadi secara spontan. Itu sudah bagian dari Ya, itu udah dialektika dan sejarahnya. katanya udah melibatkan luar negeri. Artinya dulu saya dapat informasi banyak sekali bantuan-bantuan anggaran ke LSM, ke organisasi-organisasi yang membuat diskusi-diskusi kalangan intelektual muda itu menjadi mudah. Ya memang gini, gerakan tahun 90-an yang kami baca ya, saya nggak terlibat maksudnya. Memang gerakan tahun 80-an itu kan lebih banyak ke diskusi. Diskusi itu yang agak bisa bebas waktu itu ya di NGO. Misalnya ada Walhi dulu, LBH, LBHI. Itu yang agak boleh bisa bisa difasilitasi. Tapi kalau diskusi di kampus selama sedikit di Senat dia digerebek gitu. Nggak bisa. Jadi kampus kan dibatasi waktu lalu ada aturan NKKBKK kalau nggak salah. Akhirnya ketika kita mau membicarakan di luar kurikulum pendidikan kita atau mau menjawab masalah sosial ya harus ke LSM. Nah, teman-teman itu yang terbagi dua dulu istilahnya. Ada gerakan diskusi, ada gerakan advokatif di zaman itu. Yang advokatif ini kemudian membantu gerakan buruh, gerakan petani. Terus balik lagi ke kampus, bantu lagi buruh, petani untuk advokasi. Ketemu lagi dengan kelompok yang diskusi. Jadi ini akhirnya kemudian merasa dua-duanya kayaknya ada yang kurang. Biar kita orang so ini ya. Ternyata sistem harus dirubah. Dan perubahan sistem tidak bisa lewat partai politik. Karena 3. Satu diganggu terus. Misalnya Partai Demokrasi Indonesia waktu itu digangguin. P3 digangguin. Cuma ada partai itulah yang terkenal. Golkar. Bukan partai dia, Golkar. Golongan karya. Jadi partai waktu itu kan dulu. Partai itu ya akhirnya tidak mandul lah zaman itu. Jadi kita menyalurkan politiknya kemana? Ya terpaksa kita bikin gerakan jalanan. Jadi tuntutan gerakan mahasiswa waktu itu bukan cuma tuntutan ekonomi atau KKN atau segala macam. Tuntutannya politis. Itu pertama itu kita mencabut undang-undang politik. Itu 5 undang-undang politik kalau nggak salah istilahnya ya. Kebebasan. Kedua, ya kita harus menyambut dui fungsi ABRI. Karena waktu itu dianggap jadi elemen kekuasaan Orde Baru ya, sehingga tidak profesional tentara kita atau militer kita, sistem keamanan kita tidak profesional seperti itu. Nah, 2 ini sebenarnya pokok. Istilah kita sih ada 3 pilar Orde Baru waktu itu, termasuk turunkan Soeharto. Nah, kalau Soeharto turun sistemnya nggak berubah kan Sama juga. Tapi ya saat ini kan ada perubahan walaupun kecil, misalnya ada Komisi Informasi Publik itu kan hasil reformasi. KPU hasil reformasi, KPK juga hasil reformasi. Pemilihan langsung, multipartai kan. Dulu kan kita juga teriak multipartai untuk supaya mengakomodir semua pandangan politik, ideologi, fair aja ikut pemilu supaya fair, begitu. Nah itu ya setelah masuk sistem multipartai 3 pilar. Jadi untuk menghancurkan Orde Baru ya itu harus ada sistem baru juga yang kita tawarkan, seperti itu. Menarik. Saya ke Bung Alok ya, Bung Beni, ini menarik tadi Bung Ances sudah mengatakan bahwa banyak hal-hal yang positif juga ya yang didapat dari hasil dari reformasi, kehadiran adanya KPU penyelenggara pemilu, ada Bawaslu, ada Komisi Penyiaran, ada banyak lah. Komnas HAM. Tapi sebenarnya apa sih yang jadi tujuan ya dari reformasi ini, dan setelah 25 tahun kira-kira menurut Bung Beni sudah sesuai dengan ekspektasi waktu itu atau masih jauh, dan apa yang harus kita lakukan tentunya? Dari sejak dulu kan ketika aksi-aksi yang dimotori oleh mahasiswa sudah berjalan, hari lepas hari kita sempat ingatkan bahwa ini kata reformasi ini ada 2 arah, ya kan? Dia ke konstruktif atau destruktif, ya kan? Karena ketika mahasiswa menjadi motor, di atas motor ini ada pengemudi juga, ya kan? Nah, kalau pengemudi ini dia juga turunan dari apa yang jadi tuntutan untuk dirubah, kita terjebak lagi deh di situ, ya kan. Jadi tujuan awal reformasi itu kan penegakan hukum. Nomor 1 itu pelengseran Soeharto. Kedua, amandemen undang-undang tentang dui fungsi ABRI yang sudah disampaikan tadi oleh. Nah, setelah itu
tuntutan jangka panjang kan yang sudah disampaikan tadi oleh Bung Ances dan sudah tercapai saat ini, pemilihan langsung, multiparty, ada KPK. Tingkat keberhasilan dari lembaga-lembaga yang dibentuk lewat proses reformasi bangsa ini, itu yang jadi pertanyaan sekarang, ya kan? Apakah kita mau adil pemerintah sekarang menjalankan lembaga-lembaga ini? Ya, ya, ya. Apa memang dia tidak diintervensi oleh kekuasaan? Itu jadi pertanyaan-pertanyaan sekarang. Kita sekarang sudah mulai kembali ke arah-arah lama lagi, ya kan? Jadi 25 tahun reformasi ini kalau kita Biarkan akan terjadi kemunduran. ya kira-kira itu. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bung Andre tadi. Kita harus mengawal, kita tidak bisa diam. Dan kita diam ini bukan berarti kita tidak mengamati, kita tidak mempelajari, kita tidak mempersiapkan sesuatu. Ya kan? Itu aktivis kan tidak bisa mati. Ya kan? Ya. Dia akan Kita hidup akan dan fight berganti terus, kan? kita akan Ya, fight ya. terus. Tapi teman-teman di pusat juga kita kira cukup fight juga ya. Yang pernah orang kenal si Bung Adian itu cukup adil juga dia kalau ngomong, ya kan. Jadi kita pikir perwakilan kita masih cukup lurus. Satu garis juga. Ada Budiman Sujatmiko juga ya. Budiman, meskipun sudah mulai kadang-kadang kan. Ada juga Bung Beni Ramdhani, meskipun sudah bahasa, kalau lagi sekarang bahasa esalon. Sudah bukan bahasa perjuangan, ya kan. Saya kira kita dalam rangka memperingati 25 tahun reformasi, kita sudah diberikan kesempatan untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Ya. Di garis besar itu demokrasi. Sepanjang kita benar-benar tetap menjaga integritas kita sebagai warga negara yang baik, ya kan? Tidak takut ditekan selama kita benar, ya kan? Tidak melewati garis-garis koridor-koridor aturan-aturan kebangsaan, ya. Kita kan harus belajar terus hidup berkebangsaan ini karena itu. Bung Beni, ini kan menarik ya. Di 25 tahun ini tentu ada yang berhasil, ada yang aktivis-aktivis yang katakanlah di garis depan yang lalu, ada yang saat ini berhasil ya, berhasil menduduki beberapa jabatan, menjadi berpengaruh di ini. Tapi ada juga yang biasa-biasa dan ada yang tenggelam, artinya tidak terlihat lagi aktivitasnya saat ini. Gimana Bung Beni melihat itu? Ya, memang saya juga ada beberapa teman yang sering-sering bicara, yang secara aktualisasi dia sudah boleh dikata apatis ya dengan ide-ide yang dulu kita lontarkan untuk kemajuan bangsa. Karena memang ini persoalan di bangsa ini adalah rekrutmen. Regenerasi. Regeneratif. Rekrutmen itu just menunjang ini regenerasi ini, ya kan? Ketika para orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran hebat ini tidak direkrut karena sesuatu dan lain hal, mungkin penguasa lebih berpikir tentang keluarga, kelompok, mengedepankan rekrutmen untuk kepentingan negara, kan itu persoalan sekarang. Ketidakadilan Ini atau pemerataan. ide hebat ini tidak diberikan kesempatan. Tidak ada ruang, diberikan ruang. Makanya tadi saya sudah mengatakan bahwa jangan hati-hati, kita jangan sampai kita kembali dengan gaya-gaya penguasa ini sekarang menutup ruang gerak para aktivis-aktivis yang lagi sementara memperhatikan. Kita nggak bisa bilang diam ya, memperhatikan. Kita kira itu yang harus kita pikirkan. Ances juga begitu. Ada juga begitu. Kita mesti akan tetap berdiskusi untuk melihat peluang ini. Ya kan?
Bagaimana sebenarnya ini masalah ini? Ya. Nah, itu Saya ke Bung Andre ya. Bung Andre, ini sempat ya di media sosial Menko Polhukam Pak Mahfud MD mengatakan bahwa kondisi saat ini sebenarnya kurang lebih sudah hampir sama dengan masa rezim Orde Baru. Katanya Dia ngomong Mahfud ya. Mahfud MD kan yang ngomong bahwa ya setidaknya di media sosial ya di YouTube itu terbuka bahwa dia mengatakan bahwa korupsi misalnya dulu salah satu yang diprotes atau yang diperjuangkan oleh mahasiswa dan masyarakat waktu itu adalah bagaimana korupsi di masa Orde Baru. Saat ini katanya kalau tidak salah lebih parah lagi. Nah, artinya dia mengatakan ya artinya perjuangan yang teman-teman lakukan waktu lalu ya kembali ke hal yang sama dengan Orde Baru apabila tidak dilakukan perubahan memang ya. Itu gimana Bu Andre melihat? Apa betul kan ini walaupun menteri kan perspektifnya beliau tentu mungkin ada data seorang Menko Polhukam kalau bicara kan pasti ada nggak data lah. sembarangan. Iya, nggak sembarangan. Gimana? Ya, memang konsekuensi reformasi kan bukan revolusi. Ya. Ya, reformasi kan itu Radikal ya secara ini. tidak radikal, Benar. malah. Iya, reformasi Bertahap. gradual ya. Bertahap. Gradual kan, Gradual, kalau iya. bahasa siapa dulu itu bahasa gradual itu dia kan, reformasi itu kan perubahan secara bertahap, gradual, ya kan? Kalau reformasi katanya revolusi kan Itu mendasar, Radikal, ya, radikal mendasar, kan? ya. Nah, kan dulu ada kita kan terjadi dua pilihan waktu itu, mau reformasi atau Reformasi atau revolusi, ya, revolusi, ya kan? ya. Tapi kan waktu itu kan Kalau di seolah-olah tanda mahasiswa kutip, maunya revolusi. Iya. Tapi di media dibikin reformasi Reformasi. terus. betul. Kalau metode udah revolusi. Revolusi, ya. Iya. Mahasiswa. Sebenarnya peristiwanya sudah revolusi waktu itu. Tapi media maunya reformasi, elit maunya reformasi. Cuma memang opininya dibangun reformasi ya. Reformasi. Iya, saya iya. mau sebut di sini, disitulah celah penumpang gelap itu masuk. Ya, penumpang gelap itu masuk. Kita Karena tahu- reformasi bukan revolusi ya. Iya, kita tahu pasca jatuhnya Soeharto waktu itu kan mahasiswa juga hampir terpecah belah dua juga waktu itu. Kita tahu bersama Forkot. bukan di kalangan itu malah di kalangan ada yang menganggap bahwa ini sudah selesai waktu itu. Iya, iya, iya. Ya kan? Stop Kelompok sampai itu situ. sudah stop sampai situ. Sampai Soeharto turun. Sudah sampai Soeharto turun, tapi akhirnya penumpang gelap kan banyak masuk. Kita tahu bersama-sama itu ya sudah jadi rahasia lah waktu itu. Dan memang harus diakui bahwa pasca itu kita tidak mengawal lagi, mahasiswa tidak mengawal lagi. Ya kan betul. Loss dah, terjadi loss ya. Loss. Dan memang kan habis itu kan mahasiswa seolah-olah kayak seperti dulu dibilang Sohoki dalam buku catatan seorang demonstran, mahasiswa itu kan masuk kampus lagi, balik lagi, ya kan? Dia tidak ikut terlibat dalam Sudah sampai di Mendobrak, Soeharto Mendobrak. cuma turun. mendobrak itu. Iya, iya. Puas dengan Soeharto. Dia belum ada turun. konsep ini untuk apa setelah itu Apa ya. setelah itu? Ah, ya, Itu kan persoalannya di situ sebenarnya. Sebenarnya, ya. Sehingga kan akhirnya oligarki lagi yang rebutan di situ, iya kan? Iya, iya. Karena mahasiswa waktu itu bukan regulator. Nah, ya Iya, kan? iya, iya. kalau mau evaluasi, terus terang tuntutan pertama kita itu belum selesai sebenarnya. Iya. Karena kan harus mengadili Soeharto. Iya, Soeharto iya. tidak diadili. Sampai saat ini. Sampai saat ini dia tidak pernah diadili. Sehingga tidak tahu apakah dia itu benar atau salah kan harus pengadilan. Iya. Tapi itu gagal. Kita gagal sampai dia mangkat. Tidak terjadi itu pengadilan terhadap Soeharto. Saya kira ada pengadilan in absentia yang tanpa dihadiri waktu itu. Nggak sempat ya? Tidak, itu kan cuma Sempat ya. cuma jadi wacana. Wacana. Ya, itu cuma Iya kan? wacana. Iya. Nah, itu kegagalan pertama menurut kita. Ya kan? Kemudian ada kroni-kroninya yang ditangkap, tapi seberapa banyak itu dia? Sampai hari ini kan mereka masih berkuasa sebenarnya. Iya kan? Belum tersentuh hukum lah. Betul, betul. Iya. Dan itu sekarang yang terjadi sebenarnya ada orang-orang dari Orde Baru yang tetap ada, bahkan orang Manado bilang so aku campur ini, so siksa, Iya. so susah melihat ini mana yang Tapi kan orang nggak bisa main oh iya di apa. Ini kan demokrasi terbuka ini. iya iya kan iya iya Sulitnya begini, kita di gerakan mahasiswa dulu kan ada yang bilang ini gerakan politik atau moral. Tapi selalu kita Moral. didesain ini gerakan moral.
ini reformasi, ini bukan revolusi. Jadi ada desain ya, kita mungkin apa yang menguasai oligarki kan dulu media segala macam. Ya. Kita mau ngomong revolusi juga diedit tuh kan. Ya, Dan nyanyi itulah tiap demo persoalan. revolusi atau ya. bicara Ya, gagasan Bung Karno misalnya waktu bos-bos itu. media itu Kita juga nggak bisa akses. Terus kemudian kita terus selalu dicekokin gerakan moral. Jadi padahal gerakan politik. Nah, tapi untuk masuk gerakan politik tidak ada alat politik ya ajaibnya waktu itu. Jadi partai politik yang kita kemarin itu ada 3 itu yang ini kan tidak bisa menampung. Ya. Pada saat bersamaan kita memang bukan regulator, ya makanya kita anggap oposisi kita kuat itu apa mega bintang rakyat itu koalisi untuk yang mau mendorong gerakan lebih maju ternyata juga stuck karena ya elitnya juga nggak bisa didorong lebih jauh. Mahasiswa terlalu radikal waktu itu, elitnya tak kaget kan begitu. Mega bintang rakyat itu apa itu mega dengan P3 Mega bintang. Mega bintang waktu itu. Kita harapkan ini jadi alternatif politik untuk membimbing nih. Ada kepeloporan politik di mereka ternyata ya mungkin nggak siap juga. Ya, jadi isu makin ketemulah dengan konstruksi soal bahwa gerakan mahasiswa gerakan moral, bukan gerakan politik lagi. Padahal fundamentalnya kan di masalah politik, ekonomi politiknya. Kita kalau diskusi dengan Andre Bukan dulu saya tertarik kan kemarin itu di awal reformasi awal kan yang kelihatan berjuang ya paling tidak di masyarakat tonton di media waktu itu adalah Sri Bintang Pamungkas. Itu ikon lah. Megawati Soekarno Putri, kemudian ada Amin Rais ya. Tapi ya katakanlah yang sempat jadi hanya Megawati dan itu pun tidak berlangsung lama. Ini gimana? sebetulnya begini, kita bukan mencari figur waktu itu, tapi kan perlu Tapi mereka kepemimpinan. yang menjadi ikon kan? Iya, tapi enggak perlu Itu. kepemimpinan tadi, politik. Kita ingin arahnya kan gerakan politik, bukan gerakan moral tuh. Ya, ya. Karena kita udah di lapangan, udah jalan nih, kumpulan massa. Bukan tuntutan gerakan moral sudah lagi, jelas. memang politik Ya kan? memang ya. Ini udah politik sebetulnya. Tapi kepemimpinan politiknya nggak ada. Kalaupun ada misalnya PRD, misalnya, itu kecil nggak kuat. Partai baru 96 habis 27 Juli gebukin semua rata. Ya, ya, ya. Culik mati kan, belum dia sampai sekarang nggak tahu, belum diadili, belum diketemukan malah kayak begitu Tukul, Eman Indrawan seperti itu. Memang habis politik. Ada Pudi Sri Bintang Pamungkas. Tapi lahir bukan dari gerakan ini, intelektual. Ingat, Bintang Pamungkas kan intelektual, kampus juga. Bukan untuk politiknya, belum politik yang bisa keluar dari kampus. Nah, yang diharapkan waktu itu salah satu siapa ya? Megawati karena simbol oposisi. Ya. Begitu. Simbol oposisi ini juga tidak bisa banyak melakukan apapun pada waktu itu. Karena apa? Kaget dengan tiba-tiba jumlah massa. ya. Tiba-tiba harus mimpin mahasiswa, datengin akhirnya geruduk. Teman-teman geruduk dipanggil semua. Gus Dur segala macam. Ya, Gus Dur nggak ada alat politik waktu itu, NU kan. Tapi yang kita harapkan kan tulus ada kepemimpinan politik sehingga kita bisa jalan sama-sama begitu. Bukan kita mau figur sih ini penting bukan, tapi kita perlu kepemimpinan politik dan itu tidak ada waktu itu. Sehingga itu kita terjebak dalam gerakan moral. Gerakan moral akhirnya nyaris tanpa arah, kelihatan. Tanpa arah itu yang tadi ada bilang akhirnya dimanfaatkan oleh kekuatan lama. Iya. Hilang Yang itu tadi penumpang gelap banyak Nah, yang faktanya apa? Setelah itu pemilu 99 apa kena pada milih PDIP kan karena apa? Berharap ada kepemimpinan politik begitu. Kepemimpinan politik itu yang kemudian tidak bisa yang kemudian dijadikan kekuatan politik. Kalau tidak kan nggak ada kepemimpinan politik begitu. Biar mau bicara lebih reformasi. membingungkan kalau tidak ada. Nah, itu termasuk 25 tahun reformasi ini ya harusnya kita minta pertanggungjawaban juga dengan partai-partai yang berkuasa saat ini. Karena mereka diuntungkan oleh sejarah. Sejarah, Dan iya. kemudian mudah-mudahan dengan terbukanya sistem sekarang ini harusnya bisa merangkul mereka untuk berdiskusi lagi untuk urusan-urusan apakah tadi yang dikritik Nintendo. Jangan melakukan lagi dong, misalnya anaknya ini jadi KKN lagi gitu kan. Korupsinya gimana? Kalau Mahfud MD bilang masih banyak. Jadi alat-alat hasil reformasi ini jangan sampai mandul, ya kan? Andre jangan sampai komisi informasi ini informasi harus lebih terbuka, harus lebih bisa mengajak kita nih bisa mendapatkan informasi lebih baik, begitu. Nah ini sebetulnya peran nanti yang kita harap dari teman-teman yang sudah jadi pejabat negara atau di partai politik
Artinya perjuangan sekarang bukan lagi seperti 25 tahun yang lalu kan. Iya, tapi kita Udah kan berbeda, iya. ada di ruang kita masing-masing bisa memperjuangkan Iya, itu. tinggal itu maksudnya. Kalau kita kemudian tidak mampu, ya nanti generasi baru yang pukulin kita kan. Mahasiswa yang sekarang ini. Dia ngeliat, wih, ini senior-seniornya payah. Sama kayak kita dulu ngeliat angkatan 66 tuh. Wah, kurang aja nih 66 nih yang melahirkan Orde Baru. Ya mungkin nanti kita juga dimaki-maki oleh mahasiswa. Oh, kurang ajar di 98 ini. Melahirkan rejim yang ini. kan. Reformasi. Itu tapi itu bagian dari sejarah. Makanya mudah-mudahan sih dari semangat ini nggak hilang. Artinya kalau Bu Andri bilang jangan amnesia. Kalau kemarin diskusi kita. Tetap Kita teringat boleh amnesia, akan harus ingat apa perjuangan ya. Iya harus ingat supaya jadi apa tadi landasan moral kita untuk beraktivitas politik, ekonomi, Ya, di masing-masing jabatan, lembaga gitu. yang dia Iya, hadir di situ. masing-masing aktivitasnya masing-masing supaya jangan lagi nanti kita jadi bahan oleh generasi baru ini yang punya tantangan lebih berat Udah dianggap gagal lagi, ya kan? karena sudah jadi penyebab kemunduran bangsa ini oleh generasi baru kan. Memang mundur. Begitu. Memang kita nggak bisa menutup kenyataan. Kalau pemimpin-pemimpin lembaga itu tidak berpikir bahwa ini hasil perjuangan daripada mahasiswa. Jadi menghargai itu bagaimana? Iya. Dia harus kerja baik di dalam lembaga, ya kan? Itu. Ya, persoalan sekarang kan Bung Beni semua teman-teman aktivis kan sudah dengan profesi masing-masing, sudah dengan alat perjuangan yang baru. Kalau kemarin kan perjuangan sebagai mahasiswa tentu di luar sistem. Ini ada teman-teman yang sudah di dalam sistem, baik sebagai ada yang anggota legislatif, ya kan, ada yang di birokrasi, di pemerintahan, ada di organisasi, ada di lembaga penyelenggara pemilu. Nah, sekarang dari apa yang harus dilakukan, apa yang harusnya menjadi pengingat di 25 tahun ini. Artinya gini, tadi dikatakan bahwa ini bukan romansa loh, ini bukan romansa. Artinya ya kita hari ini kita harus sadar bahwa medan perjuangan sudah berbeda dengan yang lalu. Kita tidak akan kembali lagi ke demo kayak yang lalu ya. Demo itu nanti diteruskan lah mungkin generasi setelah kita yang itu. Tapi generasi sekarang harus menuntaskan pekerjaannya ketika mereka sudah di takdirnya masing-masing ya, di keberadaannya masing-masing. Nah, gimana Bu? Ya, tentu saat ini yang bisa kita lakukan pertama sesama kawan-kawan aktivis, teman-teman reformis yang bahasa dulu, kita saling mengingatkan, ya kan? Kita saling mengingatkan bahwa tanggung jawab sebagai seorang aktivis, meskipun lu sudah duduk di lembaga-lembaga negara yang ada saat ini, harus terus menjalankan itu, tuntutan reformasi itu dengan cara kerja baik, ya kan? Ingat, you bukan dapat gratis di situ, ya kan? Meskipun you masuk situ bagaimana caranya, tapi kalau ini reformasi nggak ada 98, nggak ada orang di situ. Kayak tadi Bung Andre bilang penumpang gelap. Meskipun sampai saat ini mereka ada, tapi mereka tetap diingatkan terus. You mau penumpang gelap kayak you mau penumpang terang, tapi hati-hati, you ada karena 98, ada reformasi momentum 98 reformasi ya kan? Ya. Tapi hukuman you nanti itu biarlah alam yang menghukum. Kalau kita kan sudah nggak mungkin lagi, bukan nggak mungkin. Biar kayak aja sampai bahasa itu ya biarlah nanti generasi-generasi berikutnya. Yang penting kita sudah membuka pintu pencerahan bagaimana hidup berbangsa ini. Ya kan, bagaimana itu demokrasi itu, memberikan pelajaran-pelajaran. Ya saat ini kita hanya memberi warning terus, mengingatkan jangan kembali lagi ke masa-masa yang kita dobrak dulu. Nah, itu kira-kira mungkin ada juga Bung Andre mau sampaikan. Bung Andre, kira-kira gimana dengan kondisi saat ini, kan apa yang harus kita teman-teman aktivis lakukan yang dengan berbagai profesi, dengan situasi saat ini, apa yang kira-kira harus dilakukan dan
ini ada keterpanggilan sejarah kan, ada keterpanggilan sejarah bahwa reformasi belum selesai, reformasi masih jauh dari harapan. Dan ini seiring dengan yang diutarakan tadi bahwa aktivis yang meletupkan ini, namanya aktivis, dia tidak pernah mati dan terus melihat ini, dan tentu harus ada dong yang harus dilakukan saat ini sebagai pertanggungjawaban kepada sejarah. Ya baik, memang betul. Kita punya tanggung jawab sejarah itu dan itu harus dituntaskan. Tidak boleh, ya oke, kasus Soeharto terhenti, ya itu sejarah mencatat itu. Tapi maksudnya ada tanggung jawab moral kita, tanggung jawab sejarah kita yang memang harus kita tuntaskan sampai ke depan. Nah, tadi sudah disampaikan, boleh berjuang itu di masing-masing wilayah kita masing-masing. Seperti kami misalnya di Komisi Informasi, ya itu salah satu lembaga yang dibentuk memang karena lahirnya proses demokrasi itu yang diperjuangkan di era di perjuangan reformasi itu. Nah, ini menjadi salah satu kendaraan kami untuk melaksanakan, menuntaskan atau mengawal proses demokrasi yang terus berjalan ini. Kemudian tentunya selain itu tanggung jawab generasi kita kepada generasi kita. Artinya kita perlu mentransformasi atau apa namanya istilahnya untuk tongkat estafet ini harus dilanjutkan, bukan cuman selesai di kita, ini. selesai di kita. Untuk itu proses kaderisasi itu kami terus terang kami tetap lakukanlah itu, dan kebetulan kita memang mampu mengorganisir teman-teman baik itu mahasiswa. Sampai hari ini kami masih terhubung dengan teman-teman karena mahasiswa. kita masih berhubungan dengan organisasi kita di mahasiswa. Dan kebetulan kita masih sering lah di situ. Kebetulan kami saat ini menjadi ketua Persatuan Alumni GMNI, ya. Kebetulan kami lahir Kawacandra di muka kami itu GMNI, ya. Maka sampai hari ini saya masih terus terhubung dengan mereka, dan kita tidak mau intervensi mereka sebenarnya. Karena itu kan mereka juga punya punya tuntutan sejarah masing-masing. Tetapi setidaknya kita mensupport mereka ataupun arah-arah reformasi yang dulu kita pernah terlibat lakukan, kita pernah komitmen di situ, ya sekiranya itu estafet diserahkan kepada mereka. Sambil kita mengawal mereka lah. Bantulah kalau teman-teman misalnya diskusi, mau bikin diskusi biar cuma ngopi-ngopi ya. Betul. Gitu kan. Bu Ances, ini menarik ya, saya ke Bu Ances. 2024 momentum yang legal, momentum yang sesuai konstitusi, akan ada pemilihan pemimpin yang baru, pilpres, ada pemilu legislatif. Ini kan juga bagian dari alat perjuangan yang ada di negara kita, yang secara konstitusi, secara regulasi ya menjadi tahapan yang harus kita lakukan, sehingga mau tidak mau melibatkan juga yang aktivis-aktivis yang berjuang di 98. Apa yang menjadi harapan tentu di pemilu ini ya, di pemilu ini kan sarana demokrasi. Jadi apalah, ini tempat kita adu power lah, bukan mau power ini, bukan ada gagasan, kekuatan kita di mana, di gagasan, uangkah atau apa. Tapi sebagai sarana demokrasi ya yang kita perjuangkan juga ini demokrasi multi partai. Jadi teman-teman udah di banyak partai misalnya, ya kita tinggal perjuangan gagasan seperti itu, dan memang harus digunakan sebaik mungkin. Tapi selain di pemilu itu, gagasan itu, tentu kita akan melihat kondisi-kondisi yang saat ini terjadi, gitu. Apakah kita memperjuangkan gagasan itu sesuai dengan kondisi hari ini atau mempertahankan kekuatan lama seperti tadi? Jangan-jangan kita kemudian tidak melihat dialektika sejarah, akhirnya yang terjadi adalah mempertahankan kekuatan lama misalnya, kemudian yang kemudian mempertahankan kekuatan yang anti demokrasi itu sendiri misalnya. Nah itu yang kemudian kadang-kadang kita lupa sama aktivis karena membela kepentingan partai masing-masing. Akhirnya kita kayak orang gila gitu kan. Ya harusnya cerdas jadi bego kan gitu kan. Perintah partainya harus jadi bego ya bego. Kan sama kayak perintah kalau diperintah kan. Nah itu yang harusnya apakah aktivis bisa kemudian jadikan alat itu untuk kebebasan berekspresi dia. Kalau bagi kami pemilu itu ruang kita untuk menyampaikan seluruh gagasan. Ruang terbuka untuk menyampaikan semua gagasan. Partai politiknya alat perjuangan kita untuk belajar.
Ya kan, kalau partai politik yang nggak ada ideologi salah sendiri. Kalau ideologinya duit lebih gila, kan begitu. Tapi yang penting adalah ideologi. Semua partai kan harus ideologis dulu, baru bisa eh, orang bisa melihat oh ini jawaban. Dari semua kondisi saat ini, misalnya kita kan saat ini udah politik kita lebih ke arah apa ya namanya popularitas, yaitu pertama yang diharapkan. Kedua, kita hal-hal yang bombastis tapi tidak menjawab persoalan. Kita selalu diarahkan kalau ada krisis ekonomi harus diarahkan secara agama, sekali konflik-konflik yang nggak berfaedah. Kita lupa sampai sekarang kita lupa harga Supermi naik 500 perak baru minggu lalu. Iya serius. Ya, ya. Dari Hal-hal tadi- yang menyentuh masyarakat sebenarnya. Iya, tapi kita kan Terasa, kemudian digembar-gembor kok, oh calon presiden harus ini, calon presidennya kayak begini, kayak begini. Tapi kita fakta bicara ekonomi apa? Lupa kita nih naik semua sekarang lupa. Kita terilusi dengan hal yang harusnya belum sampai di situ, gitu. Dan sialnya itu ada yang mengkonstruksi itu membuat seolah-olah masalahnya ini bukan yang ini, begitu. Misalnya masalahnya harusnya kita menyelesaikan masalah beras naik gitu. Ya kan, bukan masalahnya oh ini calon presiden, ini wapresnya siapa segala macam. Terus korupsi 300 triliun. Bener korupsi ada, cuma kan tidak di apa ya, kadang-kadang kita nggak dibikin segala sesuatu wacana itu harus nyambung. Misalnya korupsi ini yang menyebabkan kita nggak ada beras, ya kan. Impor beras ini menyebabkan petani miskin misalnya. Itu kan pernah dijelaskan. Itu kayak korupsi apa nih BTS rakyat. Iya, iya. Ya kan misalnya mungkin berdampak pada pelayanan pulsa kita jadi macet, habis segala macam kan kita nggak tahu. Nah ini yang harusnya menjadikan politik 2024 harusnya kita sebagai aktif 98 yang di partai politik jadi ajang gagasan, bukan lagi kita kemudian jadi apa istilahnya anjingnya oligarki gitu, cuma iya disuruh gonggong ya kan, disuruh ini nggak bisa begitu ya. Mudah-mudahan nanti kita saling mengingatkan lah supaya tidak ini. Permasalahan rakyat banyak, ada omnibus law, ada tanah rakyat dirampas, ada ini rebutan apa namanya kekayaan alam lokal dengan pusat, banyak sekali, dan terutama soal kesejahteraan. Kita lupa nih harga naik, perang Rusia juga bikin minyak naik, terus caranya bangsa kita juga jadi ditarik-tarik oleh kekuatan internasional, kita kan nggak tahu. Bung Karno bilang gimana kita caranya mandiri ini supaya jangan dipengaruhi kondisi eksternal, kita nggak bisa membangun kemandirian. Pilpres misalnya, kita kan nggak tahu. Sekarang tadi malam saya diajak diskusi, gimana cara kemandirian? Sederhana kemandirian. Kita mau bikin industri nasional, tapi sekarang nih jalur distribusi kan terkait semua. Kita punya nikelnya mau jual kemana? Kompleks. Jadi kompleksitas ekonomi ini kan nggak membuat kita harus kita hati-hati dalam merumuskan itu. Kalau kita nggak hati-hati, ternyata kita salah. Gitu. Tiba-tiba ini kekuatan ekonomi lagi bersaing semua. Ada India, Cina, Amerika yang sama-sama lagi bangkit. Nah Indonesia harus juga hati-hati. Karena jalur distribusi ini penting untuk kekuatan ekonomi kita. Kita salah ke Cina, nanti marah di sebelah sini. Ya kan? Kalau nanti ke Amerika, nah ini itu yang penting karena untuk menyelamatkan ekonomi kita, kemiskinan kita, ya itu tadi kita masih memahami situasi. Jangan nanti bicaranya belum ke sana, kemari kata orang anak kami gitu, belum ke sini sudah ke sana kan begitu. Betul. Nah, itu yang tadi saya bilang minggu lalu naik 500 perak Supermi atau bahan pokok kan kita nggak tahu. Kita sibuk ngurusin calonnya yang harus begini bukan. Kita gimana caranya nih harga turun, gimana nih tidak di PHK, gimana nih kebutuhan energi nasional stabil dan industri jalan terus. Pajaknya gimana nih supaya tidak membebani itu. Dan itu nggak ada perdebatan itu sampai sekarang. Ya. Tribuners, tentu banyak hal ya terkait dengan 25 tahun reformasi yang bisa kita perbincangkan. Tapi paling tidak dari bincang dengan 3 narasumber ini ada gagasan-gagasan, ada ide ya yang sudah terlontar tadi, bahkan ada pengingat ya, ada mengingatkan kembali akan sejarah ini. Momentum 25 tahun lalu bukan momentum yang terjadi secara spontan, tapi memang momentum yang terstruktur, yang merespons akan situasi saat itu ya, situasi dan kondisi daripada Orde Baru saat itu. Dan Tribuners, bincang-bincang ini harus diakhiri karena waktu juga ya, tapi seperti biasa sebelum saya menutup bincang-bincang ini ada
closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama saya berikan kesempatan ke Bung Beni Tenda, kemudian Bung Andre, dan terakhir Bung Ances. Silakan, Bung Beni. Memang terima kasih. Memang kita butuh kedewasaan berpolitik. Elit harus beretika dalam menjalankan tujuan kepentingan masing-masing. Jangan mengorbankan rakyat untuk sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh rakyat. Kita harus lebih banyak melihat ke bawah, karena memang mereka yang memiliki bangsa ini. Sementara rakyat sangat sulit menjalankan kehidupan sehari-hari. Mereka tidak bicara tentang kenaikan bahan pangan misalnya. Elit bicara masalah keuntungan. Sementara rakyat di mana-mana mengeluh. Yang jadi lebih parah lagi tidak didengar, ya kan? Itu persoalan bangsa ini. Sebab pemimpin yang berhasil ketika rakyatnya sejahtera. Bukan sejahtera dari sisi bangunan, infrastruktur, sejahtera dalam kehidupan. Paling tidak ketika kita mencari beras, ada berasnya. Dan harga terjangkau. Harga terjangkau. Kita mencari gula, ada gulanya. Ini sudah susah didapat, harga juga tinggi. Itu yang harus menjadi PR ke depan para aktivis-aktivis 98. Dalam rangka mengenang 25 tahun, padahal kita tetap bersatu, berjuang untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Ya, Bung Andre. 25 tahun, cukup lama itu Bung Ances. Lama. Lama ternyata. Tanpa sadar Kita menjadi tua. kita sudah tua ya. Dapat lihat di rambu, Rambut ya. putih. Rambut putih. Nah, tapi memang beban sejarah itu harus kita tuntaskan ya. Kalaupun bukan di era kita, Mudah-mudahan. ada generasi yang bisa menuntaskan itu. Tetapi jalan pintasnya, shortcutnya itu adalah bagaimana kepemimpinan nasional itu mau merespon agenda-agenda reformasi yang belum diselesaikan. Untuk itu memang kita butuh kepemimpinan nasional yang memang yang lahir dari rahim reformasi, ya, bukan malah dari rahim yang menolak reformasi, ya. Untuk itu memang kepemimpinan nasional ini menjadi shortcut kita aktivis reformasi untuk bisa menuntaskan agenda reformasi yang 25 tahun tertunda, ya, atau molor. Kita tahu bersama bahwa pasca Ibu Mega menjadi presiden, ya, Gus Dur, Ibu Mega, itu 10 tahun itu agenda reformasi ngambang sebenarnya. Nggak ada hal baru. Ya, karena ya ada konflik kepentingan kalau waktu itu melawan. Waktu itu maksudnya kepemimpinan waktu itu melawan menuntaskan reformasi yang kita gagas itu. Ya. Nah, untuk itu momentum ini di era Pak Jokowi kan pelan-pelan itu sudah mulai berjalan sebenarnya. Ya, walaupun belum cepat seperti yang kita harapkan. Nah, kita mudah-mudahan ada figur yang mampu menuntaskan agenda reformasi yang kita harapkan sudah tuntas sebenarnya 10 tahun lalu. Ini sudah kelamaan sebenarnya agenda reformasi ini. Kalau lagi tertunda lagi misalnya, ada 1 dekade misalnya menunda itu, ya apa salahnya kalau memang kita butuh percepatan itu dengan revolusi. Ya. Ya. Ya, itu sebenarnya. Karena menuju Indonesia 2045 ya, kita harus sudah menjadi negara maju 100 tahun Indonesia kan. Jangan sampai kita di era yang boleh dikatakan kita bisa melewati lagi momentum itu dia, ya kan? Jangan sampai kita terlewat momentum itu menuju Indonesia yang betul-betul hebat dan Hebat, ya. ya, betul-betul merdeka lah, Merdeka, ya. ya kan? Kita belum merdeka sepenuhnya ini. Bung Beni, Bung Alo, ini kalau berteriak merdeka masih tahan perut begini karena Oh, lapar. udah perasa ya. Karena masih lapar. Merdeka, ya kan? Kita kan simbol rakyat. Meskipun Bung Ances dulu, simbol gitu, rakyat Bung yang Ances, silakan. merumakan, ya. Kalau saya mengutip inilah, Presiden Partai Buruh bilang, Said Iqbal bilang, haram hukumnya orang menjadi miskin di negeri yang kaya. Kedua, you boleh kaya, tapi jangan merampas hak orang lain.
seperti itu. Dan Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya mengatur itu. Bung Karno, Bung Hatta, para pendiri bangsa kita itu mengatur ya dengan baik sebetulnya di Undang-Undang Dasar 45 yang kebanyakan di amandemen karena untuk ke arah liberal. Kan, ya karena terus terang, memang kelebihan reformasi adalah kita punya kebebasan, tapi bukan diliberalisasi, udah diliberalisasi Bablas. enaknya, bablas. Undang-undang dasar kita esensinya dihilangkan. Keadilan sosial berusaha dikabur-kaburkan dengan keadilan oligarki, ya kan? Nah itu artinya ke depan kita berpikir pertama adalah untuk 2024 kita harus mempertahankan gagasan kita Indonesia Merdeka itu. Untuk supaya 100 tahun itu kita memang jadi negara yang memang punya cita-cita yang jelas berkebangsaan. Kalau sekarang kan kita berusaha mengkebiri cita-cita proklamasi, ya kan? Terutama lewat amandemen. Ini amandemen kelima nih yang lebih berbahaya. Karena mau menyentuh pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 seperti itu. Nah, ini yang kemudian di tengah situasi global ini, kalau kita tidak punya pegangan ideologis yang kuat dari pendiri bangsa kita mau negara kita akan tidak punya landasan yang kokoh dan kita bisa terombang-ambing dalam situasi saat ini dan bisa saja nanti terjadi pergolakan yang kemudian di tiap daerah mementingkan daerahnya masing-masing. Nah, ini saya berharap dari 25 tahun reformasi ini kalau mau kita ingin 2024 lebih baik ya kita harus kembali ke cita-cita para pendiri bangsa. Kita jangan jadi pengkhianat Undang-Undang Dasar 45, jangan jadi pengkhianat terhadap cita-cita berbangsa. Yang kita lihat saat ini banyak yang mengkhianati itu dengan korupsi, kolusi, ya kan, nepotisme, ya kan, terus berusaha mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 sampai seliberal mungkin. Nah itu yang akhirnya kita kehilangan cita-cita kita berbangsa, kita kehilangan tujuan kita menghadapi samudra gitu. Kalau Bung Karno bilang samudra ini kehidupan bernegara ini yang ke depan harusnya kita kokoh, ini malah digrogoti sama cacing-cacing kurang ajar ini di perahu kebangsaan kita seperti itu. Nah mudah-mudahan sih 2024 walaupun kita berbeda partai politik, berbeda fungsi kita di jabatan apapun di lapangan pekerjaan kita, gagasan-gagasan mulai dari cita-cita kemerdekaan, reformasi ini menjadi pegangan kita untuk bisa menjadi individu-individu yang kemudian mau berjuang untuk Indonesia ke depan. Seperti Bung Andre bilang itu moral guide-nya kita harusnya. Betul. Dan apalagi kita punya tanggung jawab sejarah sudah membukakan jangan ditinggalkan lagi. Harus dijaga terus seperti itu. Saya pikir itu, Bu. Tanggal berapa agendanya kita? Tanggal 22 kita akan diskusi. 22 kita ada diskusi untuk peringatan antara 25 tahun reformasi ini ya. Jadi untuk bisa diundang Tribuno untuk antar generasi ya. Tergenerasi. 8 semua yang sampai yang aktivis mahasiswa kita kumpul supaya bertukar pikiran supaya kita diingatkan oleh yang di bawah, yang bawah juga bisa belajar dari pengalaman orang. Ya. Mengingat sejarah dan memformatkan kembali ya. Iya, tidak amnesia. Tidak amnesia supaya kita menolak amnesia. Iya. Dan Tribuners demikian bincang-bincang ya dengan topik 25 tahun reformasi dan ternyata di reformasi ini diakui oleh para narasumber bahwa ini belum tuntas, masih banyak pekerjaan ya. Penegakan supremasi hukum yang jadi salah satu agenda belum sesuai yang diharapkan, masih banyak korupsi ya, masih banyak korupsi. Harga-harga kebutuhan pokok atau perekonomian diharapkan semakin memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Tadi Bung Ances menyentil bahwa Supermi ini baru kembali naik 500 perak. Artinya bahwa perekonomian kita butuh penanganan lagi. Penanganan yang serius. Kemudian Undang-Undang Dasar ya, Undang Dasar 45 tadi disentil bahwa mungkin terlalu banyak di amandemen ya. Sehingga disentil tadi menuju ke liberalis ya, liberalis yang sebenarnya bukan ciri khas kita, karena ciri khas kita adalah Undang-Undang Dasar 45 yang tentu gotong royong dan juga Pancasila ya, Pancasila ini yang menjadi ciri khas kita. Artinya di situ ada tadi disentil keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan sosial bagi sekelompok orang atau sekelompok masyarakat ya.
Dan ada banyak hal lagi ya, banyak hal lagi yang dirasa masih menjadi pekerjaan rumah bagi bagi kita masyarakat dan bangsa negara Indonesia. Dan siapa yang tentu akan mengubah negara ini? Tentu kita sendiri yang tinggal dan menikmati di tanah air tercinta ini. Ada tadi agenda reformasi, ada generasi aktivis yang ini bagian dari sejarah. Dan kita yang hadir hari ini, anak-anak cucu yang ada saat ini tentu akan terlibat juga membantu untuk meluruskan sejarah, menjadikan bangsa ini sesuai dengan yang kita harapkan dan kita cita-citakan bersama. Dan tentunya saya Asli Mintang dari Mata Lokal Memilih mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber ini, Bung Beni Tenda, Bung Andre, Bung Ances yang sudah menerima undangan kami untuk berbincang-bincang, memberikan perspektif masing-masing, memberikan wawasan, informasi terkait dengan makna reformasi, walaupun mungkin belum tuntas bagi para pemirsa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Mata Lokal Memilih, dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata Lokal menjangkau Indonesia.